billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang banget hari ini kita bisa bertemu lagi bersama, belajar bersama. Mudah-mudahan ya. Nanti insya Allah kita nanti dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Seperti sekarang ini kita lagi berkumpul. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ustaz Syam, kenapa baru nyampe? Gimana sih? Ini kan udah mulai. Kan belum dipanggil. Ini kita udah mulai live. Gimana sih? Aduh, jangan sampai kayak magabut begitu dong. Mamaku nonton ini, mamaku nonton. Iya, lagi ngapain terlambat? Kayak orang makan gaji buta Dan aja. tadi hampir-hampir Mas Fadil berdoa begitu. Kalau sebagaimana kita dikumpulkan, mudah-mudahan kita dikumpulkan seperti Berarti ini. nggak ada dong. Nggak ada, kasihan. Ulangi doanya. Udah Ya datang Allah, nggak ada yang ngumpul. manggil, kirain belum live. Lagi gimana sih? Emang nggak ada yang bangunin atau pasang ada. alarm atau gimana? Nggak ada dibangunin alarm pagi-pagi itu beda rasanya. Ya Allah, jangan diulangin lagi ya. Pokoknya Ya Allah, maaf, jangan Mak. sampai Mamaku kayak nonton, maaf, begini Mak. nih. Makan gaji buta orang mikirinnya. Korupsi udah ya. Korupsi waktu. Hari ini nih, pas banget kita bahas ya. Temanya luar biasa, tema kita pagi hari ini adalah magabut. Makan gaji buta. Tuh 2, 3, makan gaji buta. Ini gara-gara saya telat nih langsung bahas ini. Enggak apa-apa, ini kebetulan juga ada banyak permintaan juga. Terima kasih banyak udah. Ustaz Syam. Kalau gitu langsung duduk aja dulu deh ya. Biar kita bisa Maaf bahas ya, temanya Ustaz. kita pagi hari ini. Ini Masya Allah luar biasa nih. Buat jamaah yang ada di rumah nih sama-sama kita belajar. Mumpung Ustaz Syam terlambat kita tanya langsung yang pertama. Nafas dulu apa? Ini harta yang kita punya nih Ustaz Syam nih adalah sebenarnya sarana hidup yang baik untuk berbuat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta ini kita ini bisa bersedekah, untuk mendapatannya kita juga harus usaha dan bekerja untuk memperoleh harta itu sesuai dengan sunnatullah. Nah ini Masya Allah. Nah sebenarnya seperti apa sih bekerja yang baik yang sesuai dengan sunnatullah di dalam Islam Ustaz Syam? Wah ini langsung kita tembak nih. Udah terlambat masih ngap-ngapan ditanyain lagi. Yang jelas tidak seperti tadi, tidak korupsi waktu karena Tidak korupsi waktu tidak ya? korupsi, karena terlambat itu termasuk korupsi waktu. Oh. Iya, tabe Mas Fadli, Ustadz Abu Fida, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam pekerjaan. Amin. Apa yang disebut pekerjaan kalau di dalam Islam adalah di dalam Al-Quran satu modal kita. Modal kita adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah sesuatu yang kita lakukan semuanya yakin bahwasanya Allah melihat kita. Jadi mungkin saja ada yang berceramah di depan sini, di depan layar TV. Dan di belakang kamera ada kameramen, ada produser, ada tim kreatif, ada FD dan juga ada orang-orang yang bekerja membersihkan studio ini. Kalau orang yakin bahwasanya mereka adalah yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, itulah modal terbaik. Jangan mengatakan oh yang paling hebat adalah dai karena dia menyampaikan ilmu. Oh belum tentu. Ilmu kami tak akan pernah sampai kalau bukan karena kamera yang bekerja. Ilmu kami tak akan pernah sampai, jadi bukan masalah pekerjaannya. Tapi bagaimana kita bekerja dan yakin bahwasanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya kontribusi dalam Islam. Semua orang punya kontribusi dalam hal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melakukannya dengan ihsan. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa pekerjaan seseorang itu beda-beda. Maka bekerja dalam Islam modal yang utama adalah menjadi ihsan. Merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala dan merasa semua akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua modalnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagian-bagian akhir daripada Al-Qur'an yaitu surah Al-Maidah, langsung Allah katakan di situ wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan saling tolong menolonglah. Ta'awanu dari kata aun, aun itu artinya memberikan kontribusi, albir adalah bentuk kebaikan yang sangat luas. Jadi artinya adalah apapun bantuan Anda terhadap orang lain, maka itu disebut dalam Al-Quran adalah salah satu syarat menjadi seorang muslim atau bekerja dalam hal keislaman. Bekerja dalam hal sebagai identitas Anda sebagai seorang muslim. Maka bekerja itu adalah sesuatu yang tadi ihsan dan yang kedua adalah ta'awun, saling tolong menolong. Apapun bantuan kita terhadap orang lain, maka Allah akan membalasnya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
Terlebih lagi Allah menggunakan kata albirri wat taqwa dalam hal kebaikan, dan kebaikan albir itu kan banyak kebaikan dalam Al-Quran. Al-khair, at-tayyib, itu Al-Quran saleh, itu adalah kebaikan. Tapi Allah menggunakan kalimat atau kata albir. Albir adalah sesuatu yang umum, bahkan sekecil apapun bantuan itu sudah termasuk dalam hal yang namanya saling tolong menolong. Yang ketiga, pekerjaan apa sih yang sebenarnya dalam Islam ini yang disebutkan? Sebenarnya tugas kita hidup di dunia ini, apakah bekerja sebagai pendakwah atau bekerja harus menjadi seorang imam, apakah harus menjadi seorang hafiz? Ternyata Allah katakan, jadilah seorang muslim. Jadilah seorang muslim. Entah apapun pekerjaan kita, kita adalah seorang muslim. Artinya apa? Tunjukkan nilai-nilai keislaman dalam hal bekerja. Buat semuanya menjadi wasatiyah, menjadi sesuatu yang sangat seimbang dalam kehidupan kita. Ada orang yang berusaha mengejar karirnya, tapi dalam hal keluarganya tidak bagus. Ada orang yang berusaha berbuat baik kepada orang tuanya, kepada anaknya kurang. Ada orang berbuat baik kepada anaknya, kepada orang tuanya kurang. Ada orang, maka sebenarnya yang paling diutamakan dalam keislaman seseorang adalah keseimbangan itu sendiri. Maka rezeki akan yang namanya datang dalam hal pekerjaan yang seimbang, insya Jadi segala Allah. sesuatunya harus seimbang. Seimbang. Dan semua pekerjaan ini yang terbaik ini pertama muslim dulu, ya Muslim. kan? Kalau misalnya dia kerja karena Allah, apapun yang dikerjakan insya Allah berkah semua. Allah akan membalasnya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah sekarang nih kita lanjut lagi di pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini banyak sebenarnya dari jemaah yang ada di rumah. Kita coba bahas satu persatu. Nah sekarang kita lagi ada pandemi nih. Semua orang mungkin merasakan, bukan cuma hanya kita di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini banyak orang yang cuma kerja di rumah aja. Sebagian orang mungkin ngelihat, ih enak banget nih orang ya kerjanya di rumah, santai, bisa sambil ngelakuin ini itu, sama anaknya bisa main, nggak keringetan, bisa sambil tidur, bisa sambil duduk, segala macam dan lain-lain. Nah ini apakah termasuk golongan magabut nih atau makan gaji buta? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Ini karena kita nggak bisa keluar juga Iya, soalnya. karena gini, mohon izin, pasti kejadian ini pasti terjadi dimanapun pada saat ini. Betul. Baik, makasih banyak. Silakan Ustadz. Izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena sekalipun kita berada dalam posisi namanya stay home, artinya bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah, dan alhamdulillah sudah ada kelonggaran sedikit. Yang jelas kita ikuti aturan physical distancing. Physical distancing. Yang namanya mohon maaf jaga jarak, cuci tangan, kemudian ada lagi yang namanya mohon izin pakai masker. Alhamdulillah sudah ada kelonggaran. Nah gimana nih kalau orang bekerja di rumah? Apakah tidak terjadi yang namanya magabut? Kadangkala dia kerja ini tapi kelihatan dia kerja yang lain. Terus mungkin dia tidak mandi lagi. Biasanya kalau mandi pagi ke kantor, sekarang tidak pernah mandi. Jarang mandi. Atau di atasnya pakai jas. Bawahnya celana pendek. Celana pendek. Kan seperti itu bisa jadi. Itu saya Nah, itu Ustaz. Maaf, saya juga. Iya. Tapi saya sarung. Kalau kita lagi live tausiah virtual namanya, virtual ini luar biasa. Nah gimana nih? Mohon izin, yang jelas bekerja di rumah kita ambil yang namanya sisi hikmahnya. Apa sisi hikmahnya? Yang pertama kita menerapkan kedisiplinan diri kita. Bagaimana kita bisa jadi disiplin ketika bekerja. Kita yang ngatur, biasanya kalau di kantor jam segini saya kerja ini. Ayo kedisiplinan diri. Lalu mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui karena kita semua sama-sama dalam posisi seperti ini. Ada yang namanya kreativitas. Apa? Yaitu kreativitas. Kita harusnya kreatif. Dalam bekerja di rumah itu kreatif. Bisa kerja di kreatif. Lalu alhamdulillah bukan berarti kita bahkan bisa dibantu oleh istri, dibantu oleh anak, dibantu oleh pasangan, dibantu oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa melibatkan orang-orang di sekitar kita dalam hal pekerjaan. Dan ada lagi nih yang namanya kemandirian. Mandiri biasa kan kalau di kantor kita tergantung sama teman lah, tergantung sama inilah. Sekarang kita betul-betul mandiri betul. Nah mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Disinilah kita melaksanakan. Boleh nggak kerja di rumah? Jawabannya boleh. Apakah tidak magabut? Tidak. Yang penting kewajiban terpenuhi. Yang penting pekerjaan selesai. Pekerjaan aman.
Dan mohon izin, resiko ditanggung sendiri dan siap menanggung tanggung jawab yang luar biasa. Karena beban kerja di rumah itu luar biasa juga. Karena kadangkala memang ada keluarga yang bantu, tapi biasa ngerepotin juga. Ah, Ya, ini ada pertanyaan Allah. tadi sebelah saya Abu Fida bisik-bisik tuh, bisa dibantuin istri, bisa dibantuin. Emang Ustadz Maulana tuh punya istri lagi? Bukan, maksudnya yang jamaah lagi Oh, nonton. jamaah yang lagi nonton ya. Ini pertanyaan kita Iya nggak boleh tadi. gibah. Iya, iya. Makanya kita coba Kan klarifikasi. tausiah ini Iya. juga buat semuanya. Oh, iya, Ya iya, Allah. iya, Jadi ibaratnya bisa dibantuin siapapun yang ada di rumah kita. Bahkan alhamdulillah anak kita sudah tahu, oh ternyata orang tua saya kerjanya seperti ini. Ini repotnya seperti ini. Bahkan mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri, alhamdulillah bahwa rumah kita sudah jadi ruko. Rumah dan toko. Rumah toko. Rumah toko. Tempat kerja, tempat aktivitas. Artinya mengajarkan pendidikan bahwa kita ini adalah laki-laki atau suami yang bertanggung jawab. Yang penuh dengan tanggung jawab. Wah, luar Masya Allah. biasa. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Maulana Iya. ilmunya di pagi hari ini bikin orang jadi semangat nih. Walaupun di rumah aja dengan pandemi ternyata memang ini bagian tetap berpahala. Karena memang kondisinya seperti ini nggak magabut. Jadi gitu. Yang penting kerjaan selesai. tetap dalam suasana bahwa dia sedang Betul. bekerja. Tapi gini, saya punya video nih buat guru kita yang Iya. berikutnya tentang penjelasannya Abu Fida. Sama-sama kita simak dulu nih videonya seperti apa ya di rumah juga ya. Ini dia tayangannya nih. Inilah kerja di Taiwan. Kayak gini gaji 15 juta. Kita kerja capek-capek dorong kain keluar, mindahin kain. Kita lihat teman kita lagi tidur, guys. Bayangkan, guys, gimana kita nggak sakit hati. Sana lagi. Ini ya luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini bicara masalah tentang orang yang kelelahan bekerja. Kadang-kadang kita nih kalau misalnya di kantor nih mungkin yang di rumah juga merasakan ya. Suka pengen buru-buru nih biar selesai, kejar deadline, harus begadang ya kan. Harus lembur dan segala macam. Sampai akhirnya besok pada saat kita harusnya ngantor duduk di depan meja, itu ketiduran di meja. Nah setiap orang kerja itu nggak ada yang mulus, pasti ada yang melakukan kesalahan. Nah ini kan adalah kesalahan yang bisa dibilang tanpa disengaja pada saat jam kerja. Nah itu pertanyaannya, termasuk makan gaji buta atau tidak? Ini karena kita kelelahan nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Seandainya kita ngomong sama orang juga nggak bisa menyimak dengan baik. Ini penjelasannya guru kita Abu Fida, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tadi memang kalau kita lihat videonya kasihan banget ya. Kasihan banget, Kasihan lelah banget, banget. lelah sekali kayaknya. Nah yang jadi pertanyaan tadi pasti ini kira-kira kalau misalnya tidur seperti itu apakah kemudian dikatakan magabut? Begitu ya. betul. Dan kalau seperti itu kan pasti semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu kan pasti akan dimintai pertanggungjawaban pastinya. 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 Ini Nanti pertanggungjawaban sama Allah. Iya, Bukan pertanggungjawabannya cuma bagaimana? bosnya doang ya, gitu ya. Betul, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita jangan terlalu mudah untuk menghukumi dulu tentang suatu hal yang kita lihat tanpa tabayyun, kan begitu ya. Kita perlu tahu dulu yang namanya bekerja, kalau seandainya pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini menandakan bahwa dia sudah paham bahwa kerja ini adalah bagian dari ibadah tentunya. Ya. Kalau misalnya orang paham bahwa bekerja itu adalah perintah Allah dan kelak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah perintahkan setelah kita sholat, ya sholat subuh, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, carilah rizki. Itu kan adalah perintah-perintah untuk kita kemudian bekerja itu, untuk mencari rizki. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram itu nanti tergantung dari kita, tergantung dari kita. Nah pada saat kemudian kita sedang mengerjakan sesuatu atau kita sudah kontrak, kita tanda tangan tentang pekerjaan kita. Dan di dalam klausa-klausa kontrak itu tentunya kita tidak pernah mendapatkan ada kontrak kerja yang mana membolehkan seorang yang dikontrak itu tidur
dalam pekerjaannya. Memang nggak ada itu. Nggak pernah ada tulisannya. Nggak pernah. Betul. Mungkin kalau dia memang sampel untuk obat tidur bisa jadi. Iya, Ya, bisa jadi. Habis minum obat tidur ketiduran. Iya, kalau nggak tidur mana berarti obatnya nggak bagus kan bener, begitu ya. bener. Nah, pada saat kita lihat tadi kan nggak mungkin yang namanya di tempat kain tadi orang-orang terus kemudian santai malah tidur-tiduran. Tapi tentunya kita juga tidak boleh langsung menghukumi seperti itu. Karena apa? Yang namanya tidur itu memang sudah sunatullah kak. Yang namanya tidur itu bahkan Allah jelaskan bahwa apa? Wa ja'alna naumakum subata kata Allah. Yang namanya tidur itu kami jadikan tidur sebagai apa? Kata Allah sebagai sarana kalian beristirahat. Ada orang-orang tentunya begini. Apakah seandainya kalau kita tidak sholat subuh sekali gara-gara ketiduran. Atau 2 kali gara-gara ketiduran karena capek. Apakah terus kita dihukumi dengan hukum bahwa kita itu orang yang tidak taat seluruhnya? Kan tidak tentunya. Dilihat dulu kenapa dia. Pada saat kita ketiduran saja ya dan kemudian kita bangun melaksanakan sholat. Allah masih kemudian memaafkan. Asalkan setelah bangun yang dilakukan langsung sholat. Bukan periksa-periksa handphone. Ya. Pada saat ini sama. Kita lihat dulu dia tidur gara-gara apa. Jangan-jangan dia udah begadang semalaman itu. Betul. Lembur. Yang lain pulang dia kerja sendiri. Dia kerja sendiri. Husnuzon saja dulu ya. Walaupun hampir mustahil begitu kan. Tapi kan husnuzon dulu. Benar, Pada saat kemudian dia tertidur seperti ini. Maka tanya dulu nanti. Setelah dia bangun kenapa tertidurnya. Kalau memang dia mengemukakan penjelasan yang logis. Dan bisa kita terima dengan akal. Toh tentunya walaupun ternyata dia tidak mengatakan apa yang seperti yang dia katakan. Atau dia ternyata pada kenyataannya tidak seperti yang dia katakan. Maka dia akan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini jadi Tanggung jawab pastinya. bicara masalah tentang siapa yang tahu ini salah atau benar, sebenarnya orang sendiri itu tahu gitu ya. Tahu. Tahu dong. Tahu. Karena kan dia yang punya alasan kenapa dia bisa sampai ketiduran gitu ya. Betul. Dan pada saat seseorang memahami mengenai hakikat bekerja adalah ibadah, Betul. ya, maka dia pun akan melakukannya sebagai tanda bahwa dia ini beriman kepada Allah. Betul. Intinya semuanya ada pertanggungjawaban ya. Bicara Iya. masalah ini magabut atau enggak, ini sebenarnya orang sendiri ini tahu gitu loh. Karena kalau misalnya dia kerja, insya Allah itu nggak jadi magabut. Tapi kalau dia begadang main game, tiba-tiba siangnya nggak Ya. ngorok. Betul. Apalagi Itu baru kerjanya namanya magabut. beresiko nyawa Betul. orang. Betul. Dia bawa Betul. mobil terus dia mengantuk. Betul. Tertidur. Betul. Ini kita lanjut lagi nih ya. Buat Ustadz Abu Fida nih. Ada Oh, saya berita lagi. viral banget nih ya. Masya Ada orang yang rela banget ya sampai memasukkan kematiannya demi tetap mendapatkan gajinya. Dan parahnya lagi 8 tahun kemudian baru ketahuan ini pemalsuan. Subhanallah. 8 tahun. Iya, nah sekarang pertanyaannya nih, gimana tuh kalau misalnya kita bicara masalah tentang uang yang dia dapatkan, apakah yang dimakan anaknya istrinya itu makanan haram? Karena hasil dari makan gaji buta, karena pemalsuan kematian kan? Tuh orang nggak takut kena azab emangnya? Hah? Emang bisa kena azab? Subhanallah. Mau tahu? Mau. Azab apa? Apaan Dan tuh? bagaimana itu hasilnya? Apaan tuh? Nanti mendingan setelah yang satu ini. Oh, karena Biar bisa panjang. full. Oh iya panjang, benar. ya kan? Ini yang di rumah bikin penasaran di rumah nih. Iya. Apaan jawabannya nih? Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera lanjutkan lagi. Insyaallah. Pembahasan kita bersama guru-guru kita ini di studio. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah.